Oke, sesuai dengan update di grup Telegram ya, bahwa ada indikator terbaru. Jadi hari ini kita akan coba sharing indikator terbaik TradingView ya. Jadi indikator ini tuh udah dites dua hari sama admin ya di BTC teman-teman ya, di BTC. Kemudian sinyalnya juga rata-rata masuk teman-teman ya. Jadi kita akan langsung aja masuk ke review indikator terbaik TradingView di tahun 2024 ya, tepatnya di Januari. Indikator ini tuh baru teman-teman ya, baru dirilis. Kemudian di sini juga kita selalu menggunakan yang namanya eh, SNR ya, area SNR, kemudian SNR tengah, SNR bawah, SNR atas. Itu kita gunakan di XAU USD. Kemudian yang kedua itu ada bot buy sell teman-teman ya. Jadi bot ini tuh benar-benar baru tapi hasilnya sangat bagus teman-teman ya. Di sini keuntungan bersih sekitar 946 USD atau persentase keuntungan 58% dari modal teman-teman ya. Nah, jadi di sini sebelum kita masuk ke indikatornya, saya akan jelaskan dulu gimana cara open posisi menggunakan indikator ini karena indikatornya cukup simpel digunakan dan tidak ribet teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat aja marketnya membentuk structure bullish ya, di sini bentuk structure bullish. Nah, jadi kedua indikator ini tuh bisa dikombinasi dengan indikator lainnya. Yang penting teman-teman ya, sinyal yang valid itu adalah sinyal yang ini ya. Yang ini hanyalah alat bantu teman-teman ya. Jadi yang ini tuh hanya alat bantu untuk mengukur arah tren. Semisal kita hilangin dulu yang ini ya. Kita munculin satu. Nah, yang dimaksud dengan yang ini ya, yang paling atas ini yang ada garis ke atas. Ini artinya tren sedang kuat naik ya. Ada momentum berarti kita bisa scalping di bagian atas. Ketika dia menyentuh bagian atas, kita open posisi sell. Ketika dia menyentuh bagian bawah, kita akan open posisi buy. Seperti itu. Sama seperti strategi-strategi lainnya seperti Bollinger Band dan lain sebagainya itu sama teman-teman ya. Cuman bedanya kalau kita menggunakan area trendline ini dia lebih kelihatan ya. Kalau misalkan sudah terlalu tinggi atau posisinya itu ke atas seperti ini teman-teman ya, ke atas seperti ini posisinya, ini artinya persiapan untuk reversal teman-teman ya. Nggak ada market sampai kayak gini teman-teman ya. Nggak ada market sampai kayak gini, kemungkinan dia akan reversal. Jadi kalau misalkan udah mulai menurun-nurun seperti ini, itu artinya tren sudah mulai berubah ya. Kalau misalkan sudah ke bawah seperti ini, dia akan berarah ke sideways. Kalau misalkan sudah nyerang turun gini, dia akan menjadi downtrend. Makanya perlu teman-teman perhatikan di area-area seperti ini. Kalau misalkan arah trennya kuat naik, dia akan bentuk SNR seperti ini. Kalau misalkan dia kuat turun, dia akan bentuk SNR turun seperti ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi simpel banget menggunakan indikator ini. Kemudian yang kedua, kalau kita mau buy, cari buy di pucuk-pucuk bawah ya teman-teman ya. Karena di sini tuh settingannya saya sedikit setting di sini ya di bagian input di sini tuh saya pakai definitionnya itu 2 ya. Kemudian fill trapnya itu 93, di sini 40. Jadi nanti saya akan bahas sedikit tentang indikator ini. Jadi kita akan masuk ke cara open posisi dan kombinasi menggunakan indikator ini. Nah, sekarang teman-teman ya, lihat di sini teman-teman ya, saya akan contohkan untuk open posisi buy. Nah, untuk open posisi buy kita akan menunggu sinyal long ya. Kalau misalkan sinyal long muncul, kita akan open posisi di next candle atau di candle berjalan seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau udah open posisi long di sini ya, teman-teman tinggal tunggu sinyal untuk exit seperti itu ya. Sama seperti di sini. Kalau misalkan ada sinyal short di sini ya, short di sini, kita tinggal tunggu sinyal exit. Kemudian di sini juga sama. Di sini long, kita tunggu sinyal exit. Ya. Kalau di sini masih belum ada sinyal, teman-teman skip, jangan dipaksain ya. Jadi kalau trading menggunakan indikator ini lebih enak digunakan di forex dan lain sebagainya semua sebenarnya enak teman-teman ya. Cuman SL-nya itu yang teman-teman harus perhatikan ya. SL itu perlu teman-teman ketahui, bentar. Kalau SL itu minimal teman-teman ya, minimal 20 sampai 30 pip itu udah minimal banget teman-teman ya. Kalau 10 pip teman-teman bisa senam jantung. Kenapa? Karena market itu bergeraknya bisa 10 pip dengan cepat sekali teman-teman ya. Makanya 20-30 pip itu udah minimal ya. Udah minimal banget. Kemudian di sini untuk history di sini ya, untuk hasil analisa saya nggak delete karena besok kita akan ada pembahasan kalau marketnya tiba-tiba ngebreak ke atas, kalau misalkan ngebreak ke bawah gimana, nanti akan ada analisa berikutnya. Makanya saya nggak hapus di sini. Jadi kita beranjak dari yang sebelumnya.
Sama halnya seperti di sini ya, sell. Misalkan di sini sinyalnya adalah sell. Ya, di next candle. Bentar. Nah, sell. Nah, kita sell di sini. SL teman-teman mau taruh di mana? Selalu teman-teman perhatikan yang namanya SNR ya. Di mana ada SNR, di sana ada TP atau SL. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat SNR-nya ada di atas, ya ketinggian, teman-teman nggak usah open posisi ya. Minimal cari yang aman-amannya aja seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman tinggal nunggu sinyal exit ya di sini ya. Kemarin itu sempat teman-teman ya, si admin itu pernah nyobain di bagian sini dia all in teman-teman ya, all in nggak dipasang SL, nggak dipasang apa-apa, dia nge-sell atau nge-buy kemarin itu. Dia nge-sell sampai muncul sinyal ini teman-teman. Ya, modalnya minim kali. Cuman dia leverage-nya leverage besar teman-teman ya. Leverage besar dia gunakan agar bisa dia all in di sini. All in di sini kalau nggak salah dia 3 harian itu udah profit berapa ya modal, kalau nggak salah $20 kalau nggak salah ya, $20 dia modal terus udah jadi berapa dolar gitu. Dia hanya modal nekat tuh apa, udah gue all in di bagian sini, gue tinggalin gitu sampai ketemu ada exit. Nah, kalau teman-teman bayangin ini targetnya itu 540 pip, udah gila banget kan profitnya, dari modal $10 bisa sampai eh, bisa jadi 150 atau $250 dalam beberapa hari. Tapi kita nggak boleh tamak ya, karena indikator itu nggak semuanya memberikan sinyal akurat ya. Sama seperti di sini buy, kita buy di sini, exit di sini ya. Kemudian sell di sini, exit di sini. Makanya ini indikator lebih enak digunakan untuk all in. Cuman kembali lagi ya, di sini kita tidak mengajarkan yang namanya all in ya. All in itu buat istilahnya kayak challenge aja sih buat indikatornya. Jadi apakah indikatornya worth it atau enggak ya kita nggak tahu. Sama kayak di sini ya. Di sini ada sinyal sell, tapi dia malah loss. Di sini ada tulisan exit, jadi dia minus berapa pip. Nah, kita akan hitung pip lossnya dia ya dari kita entry di bagian sini. Nah, di bagian sini ya, sampai area exit untuk sell. Nah, sekitar 170 pip teman-teman ya, 170 pip nih minusnya. Berarti kalau teman-teman, ini kan saya gunakan di time frame 1 jam, itu jauh lebih besar ya. Kalau teman-teman pakai di time frame kecil, 15 mungkin, 15 itu beda lagi ya. Ukurannya. Nah, di sini ya short, kemudian sini loss-nya akan berbeda lagi teman-teman ya. Posisi penjualan, sini kemudian ini loss ya. Loss-nya cuma 90 pip, 80 pip ya, 80 pip sekitar berapa pip ya? 10 sekitar ya 10 11 dolaran teman-teman ya. 80 pip. Tapi kalau profit 15 pip. Nah, bayangin teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman lakukan entry di bagian-bagian mana ya? Uh, long exit di sini buy, ya. Exit di bagian sini. Jadi makin gede time frame-nya makin enak teman-teman ya. Tapi kalau makin kecil makin banyak sinyalnya dan makin uh, apa namanya, makin ragu untuk open posisi. Jadi kenapa saya pakai di time frame 15, di time frame 1 jam, agar lebih santai tradingnya. Kalau hari ini nggak ada sinyal atau nggak ada momentum, ya udah nggak usah trade seperti itu ya. Oke, nah jadi seperti itu teman-temannya tampilannya. Di sini agak nge-lag dia teman-temannya, agak nge-lag makanya dia hilang sinyalnya. Kok daily 1 hari 1 jam? Nih teman-teman ya. Jadi worth it digunakan di time frame 1 jam. Kemudian di sini saya menggunakan di XAUD. Kalau teman-teman ingin menggunakan di apa namanya, pair lain, teman-teman bisa cek aja langsung ya. Jadi di sini profitnya cukup lumayan bagus ya. Karena ini juga saya rencana mau ada challenge juga teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan ada momentum yang pas, tapi memang sesuai dengan analisa juga, kalau misalkan masuk saya akan all in di sini ya. Di bagian sini kalau misalkan ada sinyal yang masuk untuk kita all in seperti itu. Tapi nanti saya mungkin untuk sinyal all in saya nggak akan bagikan karena itu high risk ya teman-teman ya. Jadi udah siap kehilangan modal. Kalau misalkan kita all in itu siapin untuk kehilangan modal teman-teman ya. Tapi kita tidak mengajarkan untuk yang seperti itu. Oke, jadi ini indikator memang memberikan profit yang sangat bagus teman-teman ya. Ini SL,
Pokoknya sangat simpel lah teman-teman, simpel banget menggunakan ini. Kita bisa pasang Excel di bagian-bagian tertentu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Hasil profitnya juga sangat bagus ya. Sini ya, sangat-sangat bagus ya. Hasil di bagian sini ya. Oke. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke indikatornya biar tidak lama menunggu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa coba untuk besok tanggal 16 teman-teman pakai dulu settingan ini, kemudian cek ya. Kemudian kalau ada misalkan sinyal, teman-teman langsung aja open posisi dia pun demo, lepasin yang namanya SL dan TP dulu ya. Coba lihat aja sinyalnya apakah worth it atau tidak seperti itu ya. Karena admin udah nyoba ya. Jadi adminnya udah nyoba, cuman ya pas kebetulan dia profit ya silahkan ya. Tapi ini coba kalian di demo lebih dahulu. Kalau misalkan sinyalnya oke, kalian bisa pakai ambil 10 sampai 20 pip seperti itu ya. Jangan all in. Ingat, jangan all in, oke? Nah, jadi indikator yang pertama yang akan kita review itu tentang script. Kita akan tunggu dulu ya. Oke, di sini namanya Adaptive Trend Finder. Di sini punyanya Julian Ece ya. Jadi seperti ini tampilannya. Kalau dia arah trennya buy, kita akan ikuti ambil arah buy. Kalau misalkan sell, kita akan ambil sell-nya seperti itu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke settingannya. Nah, jadi settingan di sini ya, teman-teman sesuaikan ya. Di sini close, kemudian di sini 2, di sini solid ya. Warnanya ini bebas, teman-teman mau pakai yang warna kuning atau warna apa bebas ya. Di sini tergantung selera teman-teman. Kemudian fill trap-nya itu 93, di sini 40 ya. Teman-teman bisa atur aja di sini ya. Kemudian yang ini baru jangan diganti teman-teman ya. Middle settingnya ini tetap 101 ya. Kemudian kalau udah kita masuk ke corak, di sini kita tampilin aja semuanya dan klik OK. Nah, di sini nggak ada perubahan teman-teman ya. Jadi memang ini settingnya dan indikator yang memberikan sinyal super gila itu adalah indikator ini ya. Kemudian kita masuk ke tentang script. Nah, di sini teman-teman ya, teman-teman bisa baca juga di sini ada penjelasannya, di sini juga bisa digunakan di Bitcoin dan lain sebagainya, itu bisa ya teman-teman ya, dan sinyalnya benar-benar mantap ya. Jadi garis yang merah di bagian sini ya, stop loss, sama seperti yang tadi ya, cuman terlalu besar stop lossnya di sini, makanya saya pakai area SNR, lebih nyaman ya. Kalau di sini memang dia SL-nya lebih besar ya, targetnya juga memang lebih besar. Tapi kalau teman-teman scalping ambil kecil-kecilan aja, ambil profit 10 sampai 20 sampai 30 pip, kalau udah close seperti itu ya. Jadi ini punyanya Tri Command Bot ya. Di command bot cari aja nama indikatornya, 3 command bot. Kemudian ini punyanya Bejorgum. Oke. Kalau udah kita akan masuk ke settingannya. Di sini inputnya itu kita centang semua ya. Kemudian reward listnya 1:1 aja. Kemudian di swing lockback-nya itu kita pakai 5, maksimum drawdown-nya bisa dikecilin lagi. Di sini saya pakai 20. Kalau misalkan teman-teman mau dikecilin lagi nggak apa-apa ya, 15, 10 sampai 15. Jadi jangan di bawah itu, karena kalau misalkan di bawah itu dia akan memberikan sinyal yang loss terlalu besar teman-teman ya, banyak loss-nya. Kemudian panjang ATR itu pakai 14, ATR trailing stop multiplier-nya itu pakai 1 ya. Kemudian sisanya pakai high atau low, di sini MA, di sini 2150. Oke, karena ini settingan time frame 1 jam. Kemudian disesuaikan ya, kalau udah masuk ke properties, di sini nggak usah disetting lagi ya, biarin aja. Kemudian corak, kita pakai semua, centang semua, kalau udah klik OK. Maka tampilannya nggak akan berubah, masih sama seperti ini. Oke. Jadi kalau misalkan ada sinyal exit di sini artinya close, kalau short kita sell, kalau long kita buy. Oke, simple dan mudah digunakan. Itu aja update indikator hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.